Yo minasan, chapter 91 Record of Ragnarok telah rilis dengan judul Dewa Pedang versus Pedang Iblis, di mana pertarungan ini semakin sengit, membuat keduanya sama-sama mendapatkan luka, tetapi mereka masih tetap tersenyum dan menikmatinya. Sebelum saya lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Diawali dari perubahan wajah Okita Soji, di mana seluruh penonton dari pihak manusia terkejut melihatnya. Dia seakan-akan berubah menjadi iblis. Wah, Okita Soji benar-benar menyeramkan ya. Okita pun melompat ke atas dan mulai menunjukkan aksinya. Heimdall berteriak bahwa sang anak iblis kini dalam wujud yang aneh. Apakah dia sedang mencoba menantang jurus spesial sang Dewa Pedang? Tetapi Susanoo juga tampak bersiap-siap. Kita pun diperlihatkan bagaimana Okita Soji yang menyerang dari depan. Ia berlari sangat kencang. Aura menyerupai api keluar dari kedua matanya. Namun Susanoo tak bergeming dengan kuda-kudanya. Sementara Zeus, Ares, dan Hermes tampak lesehan menonton. Ares bahkan mengomentari Okita bodoh karena ia pasti akan terbelah menjadi dua. Ketika Susanoo mulai menggerakkan pedangnya, Okita pun tersadar bahwa dirinya berada di jarak jangkauan serangannya. Sehingga dengan cepat Okita harus mundur ke belakang untuk menghindar. Okita lantas berusaha memblokir serangan dengan katananya. Heimdall pun berteriak jika Okita berhasil dihempaskan. Tetapi ia memperbaiki ucapannya bahwa ternyata Okita berhasil menghindari serangan mematikan itu. Dalam sekejap saja, Okita berhasil mendekat kembali dan menyerang dada Susanoo. Untung saja Susanoo juga menangkis dengan pedangnya. Susanoo mengatakan bahwa Okita sangat ceroboh dengan berpikir untuk melawan teknik Amano Gaeshi-nya. Okita dengan mata yang mengeluarkan aura serupa api lalu menjawab, lain kali ia akan melakukannya lebih baik lagi. Dan keduanya pun saling beradu kekuatan pada senjata masing-masing. Namun, dengan waktu yang singkat, Okita mampu mendorong pedang Susanoo. Rupanya, aura api telah terhubung sampai ke kakinya. Susanoo tersenyum karena teknik dan kekuatan Okita telah meningkat secara signifikan. Tetapi dengan gampangnya Susanoo melemparkan tubuh Okita ke udara. Ketika Okita berusaha menahan tubuhnya agar berhenti terseret, Okita lalu segera berlari mendekat untuk menyerang Susanoo. Tentu saja Susanoo mampu mengantisipasinya dengan menangkisnya, membuat Ares terkejut karena manusia itu masih bisa menghadapi wujud Tenmahan secara langsung. Maksudnya di sini saat Susanoo mengeluarkan teknik Amano Gaeshi. Bahkan Okita masih bisa bertarung melawannya. Hermes pun menegur Ares, apakah kakaknya itu tidak melihatnya? Di saat teknik Amano Gaeshi dilepaskan, Okita Soji dengan cepat bergerak ke arahnya, lalu menjaga dirinya dari arah belakang. Sepertinya pedang yang diciptakan saat Amano Gaeshi dilepaskan juga kehilangan banyak kekuatan saat bergerak ke arah luar. Kita pun diperlihatkan grafik serangan Susanoo mulai dari jangkauan berbahaya fatal, jangkauan cukup berbahaya, jangkauan berbahaya, dan di luar lingkaran yang tidak berbahaya. Menurut analisis Hermes, Okita sudah memperhitungkan jarak dalam jangkauan Tenmahan, di mana dia bisa melakukan serangan balik, kemudian menangkis serangan pedangnya. Sang Dewa Badut pun menanyakan bagaimana cara memperhitungkannya. Padahal orang lain pasti tidak bisa melihat serangan pedangnya. Hermes pun mengatakan, tentu saja kakak Ares lah yang tidak bisa melihatnya. Tapi kalau Okita Soji pasti bisa melihatnya. Okita bisa melihat pergerakan udara yang disebabkan oleh mendekatnya ruang hampa dan juga pecahnya butiran debu. Atau dengan memperhatikan sedikit pembiasan cahaya yang disebabkan oleh perubahan kepadatan udara. Mendengar penjelasan itu,
Ares sangat terkejut karena tak menyangka Okita bisa memperhitungkan teknik itu setelah melihatnya sekali saja. Kita pun diperlihatkan Okita dan Susanoo saling beradu serangan secara bertubi-tubi. Zeus yang tertawa lalu menjelaskan untuk mencegah Susanoo membangun energi yang dibutuhkan untuk teknik Ama no Magaeshi, Okita dengan cepat menggiringnya ke pertempuran jarak dekat untuk menutup jarak di antara mereka. Seperti yang diharapkan dari yang terkuat dalam pertarungan sebenarnya. Menurut Zeus, pertarungan kali ini bukan hanya untuk pertunjukan. Ketika Okita tampak memegangi katananya dengan kedua tangannya, ia pun diserang oleh Susanoo yang langsung melukai tangan kirinya. Darah pun terciprat kemana-mana, tetapi keduanya justru terlihat menikmati pertarungan, bahkan saling tersenyum. Susanoo kembali melancarkan serangan dengan teknik jarak jauhnya. Menariknya, karena cara Okita menghindar, yaitu berputar di area yang tidak terjangkau oleh serangan tersebut dengan sangat cepat. Saat Susanoo menyerang Okita yang ada di belakangnya, Okita sudah berada di hadapannya. Sontak, para anggota Shinsengumi yang menontonnya sangat terkejut dengan kehebatan Okita. Gerakannya benar-benar luar biasa. Dia berbeda dengan Okita yang mereka kenal selama ini. Isami Kondo sebagai saksi perjalanan hidup Okita Shoji lalu mengatakan di dunia mereka yang dulu, Okita mungkin tidak bisa menunjukkan setengah dari potensi sebenarnya. Karena dia berada dalam kondisi tubuh yang terserang penyakit. Kita pun diperlihatkan gerakan Okita yang semakin cepat selayaknya listrik yang mengitari Susanoo. Membuat Susanoo berpikir, apakah Okita mencoba mencapai titik butanya dengan kecepatan ini? Tiba-tiba, Okita menghentikan gerakan cepatnya dan telah berada di hadapan Susanoo. Darah di tangan kirinya bercampur dengan aura yang mirip dengan api. Dengan kata lain, inilah Okita Shoji yang sebenarnya. Susanoo lantas terkejut karena Okita menyerang dari arah depan. Namun Susanoo yang terlihat seperti iblis lalu mengeluarkan teknik rahasianya Tennen Rishin Ryu Kisotsu atau tusukan cakar iblis. Dan kita pun melihat Okita yang menusuk perut Susanoo tanpa bisa dihindari. Perut Susanoo yang terluka lalu mengeluarkan darah yang banyak. Sorak-sorai dukungan dari penonton umat manusia bergema di seluruh penjuru Valhalla berkat kebangkitan pedang iblis dari Okita Shoji. Namun, siapa sangka Susanoo bergerak berbalik ke arah Okita lalu memandangi Okita dari celah jemarinya yang berdarah. Rupanya tangan kiri sang dewa pedang diam-diam meraih untuk menahan si pedang iblis. Dengan kuda-kuda seperti itu, Susanoo berteriak, "Apa kau sudah siap?" Susanoo lantas membalas serangan tersebut, membuat Brunhilde dan Gold sangat panik. Begitupun dengan Sasaki dan Musashi yang merasa bahwa ini gawat. Okita pun melihat Susanoo yang menyerang menggunakan Ama no Magaeshi Mugen. Terlihat Okita tak bisa berkutik karena Susanoo sangat cepat. Sudah terlambat bagi Okita untuk melarikan diri dari tempatnya berdiri. Serangan ilahi tidak bisa dihindari, sehingga Okita Shoji hanya bisa bereaksi terhadap serangan itu dengan keberuntungan semata. Tidak! Kita pun melihat Okita Shoji yang memacu jantungnya untuk mengedarkan lebih banyak darah. Mata Okita bahkan mengeluarkan darah seolah ia menangis darah. Bagi Okita Shoji, di Kyoto selama era Bakumatsu, dia telah beberapa kali berhadapan langsung dengan dewa kematian. Okita sama sekali tidak menghindar. Ia justru tertunduk sambil terus maju menyerang. Tidak ada lagi yang Okita Shoji butuhkan selain pengalaman. Dan kedua pedang pun saling beradu kembali. Okita berusaha menangkis serangan Susanoo, tetapi ia terlempar ke samping. Saat hendak terjatuh, Okita mengayunkan pedangnya untuk menahan bobot tubuhnya dan menghentikan tubuhnya yang terjatuh untuk segera berdiri.
Sorak-sorai penonton yang melihat pertarungan seru ini memekakkan telinga. Susanoo tersenyum dan mengatakan bahwa ia sangat mendidih di sini. Okita berhasil bereaksi bahkan pada teknik Mugen miliknya. Namun Okita dengan aura yang memancar di kedua matanya lalu mengatakan bahwa ia juga terkejut karena bisa melepaskan serangan sekuat itu dari akumulasi energi yang begitu kecil. Susanoo menimpali bahwa konsekuensinya adalah kekuatannya berkurang. Susanoo kembali memakai kuda-kudanya dengan mengatakan bahwa ia akan menyelesaikan pertarungan ini dengan serangan berikutnya. Nah, tarik nafas dulu nggak sih? Sekarang saatnya kita menikmati bonus chapter berjudul Menjenguk Shiva. Kita diperlihatkan ada Indra, Varna, Agni, Vishnu, dan Brahma yang sedang menjenguk Shiva. Maaf nih, saya jadi salah fokus sama desain karakternya Vishnu yang mirip Wibu Tokyo Ghoul. Shiva tertawa karena mereka sangat heboh. Varna memuji Shiva yang mengenakan sesuatu yang keren. Ia akan membuatnya lebih keren lagi. Agni pun ingin ikut menulis. Vishnu tak mau ketinggalan dan ingin ikut juga. Brahma lalu mengajak mereka untuk pergi keluar bersama-sama. Indra justru mengoceh bahwa Shiva menjadi populer seperti yang Vishnu harapkan. Namun Shiva mulai tidak nyaman dan meminta mereka untuk menghentikannya. Rudra lalu datang membawakan Shiva puding kari dan melihat alat yang dikenakan oleh Shiva telah dicoret-coret. Shiva pun memeluk Rudra dan menganggap Rudra lah satu-satunya temannya. Dan chapter pun berakhir sampai di sini minasan. Wah, gila sih pertarungan Okita Shoji versus Susanoo no Mikoto. Sayangnya, kita masih belum diperlihatkan Valkyrie yang menemani Okita. Serta dalam wujud apakah Volun untuk Okita ini? Apakah menjadi alat yang membantu jantung Okita agar tidak overheat misalnya? Serta apakah chapter yang rilis bulan depan adalah final pertarungan keduanya? Siapakah yang akan menang? Penasaran kan? Sama. Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Dah.